200. Berapa? Terus sampai akhirnya lu sempet mikir nggak? Aduh, sempet apa ya, kayak ragu dalam arti, aduh ntar pas gue nikah, gue harus ke sana ini gitu. Ada yang pikir gitu atau enggak? Atau emang lu, oh ya udah gue nikah, gue pindah ke sana udah gitu doang. Atau ada yang lu pikirin sebelumnya? Sebelumnya tuh gue tuh salah sih waktu itu. Gue tuh nggak nyangka kalau gue bakalan ngerasa sesulit ini gitu. Waktu itu gue cuman nyangka bahwa oke, gue pindah ke sini terus gue bisa kerja gitu. At least kerja apaan aja gitu. Terus, Terus emang kesulitan apa yang lu alami sekarang? Sesulit apa? Kan tadi bilang nggak tahu, gue sesulit ini. Iya, gue Sulitnya nggak apa? tahu sesulit ini, ya Allah. Sulitnya apa? Emang sulitnya apa? Kan lu tinggal pindah ke sono, pindah ke sana. Kan kalau udah pindah ke sini tuh ternyata bahasa Inggris tuh nggak kayak bukan sesuatu yang sangat spesial gitu loh kalau lo bisa bahasa Inggris. Karena oke. gitu. Karena Pertama lo harus kuasain bahasa lokal. Karena di sini semuanya bisa bahasa Inggris. Anak SD aja udah bisa ngomong pakai bahasa Inggris lancar dari A sampai Z. Gitu. Nah, waktu itu gue berpikir bahwa kalau gue pindah ke sini, oke, gue bisa bahasa Inggris. Jadi at least mungkin gue nggak mesti belajar bahasa lokalnya gitu. Gue nggak repot lah. Iya gitu, gue nggak repot lah gitu istilahnya. Tinta sis, ya. Kenapa? Ya karena di sini semua beda bisa bahasa Inggris, jadi kayak bahasa Inggris tuh nothing gitu di sini. Jadi nggak di sana. Jadi nggak terlalu dianggap kalau lo bisa bahasa Inggris juga. Lo akan dianggap secara society kalau lo bisa ngomong bahasa native. Lokal, second language tapi bisa semua gitu ya. Yeah. Gitu. Nah kalau di sini second language tapi semua bisa bahasa Inggris. Iya, kalau di sini second language bisa semua karena di sini juga punya program bahasa Inggris yang nggak ditranslate. Jadi mereka kalau misalnya kayak ada acara serial TV datangnya dari US atau dari UK itu mereka nggak translate. Aja gitu. Iya. Kita cuma by text tapi nggak dubbing gitu. Jadi berarti dalam arti kata kalau lu apply pekerjaan, spesifikasi yang penting pertama kali adalah lu harus bisa bahasa Norway. Ya, kalau lu gak bisa bahasa Norway lu dicoret. Iya, nggak susah, nggak bisa. Jarang yang bisa nge-hire ya. Kecuali emang skill lo yang yang diiniin banget kali, dicari banget kali ya. Iya kali, tapi kebanyakan di sini kalaupun ada orang-orang yang nggak bisa bahasa Norway tapi bisa dapat kerja, biasanya punya koneksi. Gitu. Jadi lu tapi sekarang lu di sana udah berapa lama? 3 tahun. Udah 3 tahun. Nah, 3 tahun ini lu udah bisa bahasa Norway? Udah dong. Udah banget? Ya, udah. Perfect. Ya enggak lah. Yang bakalan perfect lah. Tapi natif maksudnya lancar. Maksudnya kalau lu tetap terbata-bata apa? Terbata gue masih. Tenang aja. Jadi campur ya Inggris sama Norway. Kadang gue juga, maksudnya kadang tuh gue juga kalau misalnya ada orang yang ngomong bahasa Norway, gue ngerti maksudnya gitu. Tapi nanti kalau dia udah pergi nih, gue baru mikir. Misalnya kayak dia bilang gini, ini nanti kotaknya dirapihin ya, terus habis itu nanti lu bikinnya kayak gini, semuanya ditatanya misalnya kayak gitu. Terus ntar gue mikir nih, udah nih dia pergi, terus gue mikir kotak yang mana? Ini semua kotak. Gitu, jadi kayak gue mesti mikir dulu lama gitu, Matt. Baru bisa jawab, terus habis itu bentar, ini kotak yang mana? Manggil dia orang itu lagi dong. Iya. Dia berpikir bahwa wah ini orang ngerti kagak sih? Lu iya tapi lu gak ngerti. Dasar. Gue iya tapi bentar dulu, ini kotak yang mana? Semuanya bentuknya kotak. Lu nyesel gak? Menyesal gue. Apa yang lu sesel? Lu nyesel nikah sama orang bule? Atau lu nyesel ninggalin semua kerjaan lu? Atau lu nyesel tinggal di luar negeri? Ada 3 tuh.
Aduh, buset dah. Yang mana yang lu sesal itu yang lebih yang mana? Nomor 2. Yang nomor 2 tuh apa sih tadi? Meninggalkan pekerjaan dan semua yang gue Oh, oke. Kalau lu disuruh balik ke 3 tahun gue balik aja. sebelum apa terakhir, lu apa yang lu mau terjadi gitu? Yang mau lu rubah tuh apa? Dan yang nggak mau lu rubah? Yang mau gue rubah adalah gue tetap tinggal di Indonesia. Yang tidak lu rubah? Lu tetap nikah sama dia. Nikah sama dia. Iya. Terus dia yang tinggal di Indonesia. Iya. Atau lu pisah? Oh, Dia dia yang tinggal di di Indo. Indonesia. Dan kedua, gue berpikir bahwa ya udah deh, mungkin gue bisa bekerja apa aja gitu. Ngerti nggak lo? Kayak kerja-kerja kecil gue tuh bisa gitu. Ternyata setelah lo jalani, gue nggak bisa. Nggak bisanya karena itu bukan passion lo, karena passion atau karena ya gue nggak bisa aja jalanin kerjaan ini gitu atau gimana? Ya sebetulnya lo bisa aja sih ngerjain kerjaan itu gitu kan. Kerjaan di sini yang gue kerjain kan kebanyakan kan fisik kan. Ya standar lah ya kalau orang Indonesia di luar negeri paling jadi waiter gitu-gitu kan. Iya. Barista, Iya. itulah bikin kopi gitu-gitu. Iya. Nah, terus yang lo maksud tuh itu. Ternyata lo nggak bisa lakuin itu. Ya, sebetulnya kalau jadi bartender tuh lebih menyenangkan karena maksudnya hampir mirip lah, gue masih ketemu banyak orang dan segala macam gitu kan. Nah, oh ya FYI FYI dulu nggak sama sahabat ya, kita. Sahabat kita. Asik. Jadi iya ya jadi kerjaan titis di sana tuh sekarang bartender ya kan? Iya benar. Oke lanjut. Ya dan kerja di toko. Oh ya? Iya. Oh yang baru ya? Yang baru. Gue punya 2 kerjaan. Yang bikin lo nggak sanggup? Yang bikin gue nggak sanggup tuh fisik, ngangkat barang, ngangkat ini, ngangkat itu gitu. Udah gitu, gue tuh kan terbiasa dengan nge-planning sesuatu terus ngejalanin jadi tuh kayak ada sebuah kepuasan tertentu gitu kan. Oke. Nah itu yang nggak gue dapet di kerjaan gue yang ini. Di 2 kerjaan ini gitu. Nah kan kebanyakan kalau bartender kan lo datang terus tuh cuman serving bir atau minuman alkohol terus kan udah selesai kan nggak mesti ada proses planning brainstorming terus bikin event jadi gitu kan habis itu review bikin report gitu kan kagak ada Bu. Ya FYI juga berarti sebelumnya lo itu di Indonesia udah jadi PR ya kan? Iya. Posisi lo tuh PR apa sih? Manajer gak? Di situ sih tulisannya sih nggak manajer tapi mencakup manajer. Jadi kita tuh punya ada ya pokoknya ada posisi bagus lah, gitu. Ya posisi bagus sebagai PR di salah satu brand fashion. Iya. Ya kan, yang juga bukan lokal tapi internasional. Iya. Terus lo tinggalin itu semua untuk tinggal di sana. Dan sekarang lo cuma hanya sebagai seorang bartender. Gak ada yang salah sih dengan bartender itu. Iya benar, gak ada yang salah Bu. Nggak, mungkin yang bikin menyesal itu adalah karena ternyata sesulit itu untuk lo, bukan masalah posisinya kan sebenarnya, bukan masalah pekerjaannya, tapi lebih ke oh ternyata nggak semudah itu ya gue cari kerjaan di sini gitu kan. Lebih ke situ kan sampai akhirnya jadi harusnya ya lo ya udah dah gue kerjaan apa aja gue kerjain deh gitu sampai akhirnya gitu kan. Akhirnya berapa lama lo nganggur sampai akhirnya lo dapet kerjaan? 1 tahun gue belajar bahasanya. Gitu mau belajar bahasa pun banyak pengorbanan juga sih yang dilakuin. Gue nggak bisa dapat les kursus gratis bahasa Norway karena suami gue bukan warga negara Norway. Jadi kalau warga negara sana itu gratis. Ya udah kenapa nggak bayar? Mahal ya? Berapa? Sebulan 37.000. Kiranya 37.000 rupiah. Agak, gue juga mau udah bayar begitu, buset. 59,200. Berapa? 59 juta. Oh, tadi 100 juta. 59 juta? Iya, sebulan. Buat belajar bahasa itu? Iya. Terus akhirnya lo belajar itu? Enggak dong. Terus gimana akhirnya?
Belajar dari Belajar oh sendiri dari dari internet. mertua lo. Iya. Oh, internet. Iya, gue belajar dari internet. Institusi gitu namanya Karir Center. Nah, di situ tuh gue mendapatkan kursus gratis. Tapi gue harus tes dulu. Kalau gue lolos tesnya, lolos Tesnya apa? tes bahasa Norway lah. Basicnya. Iya, basicnya. Oh. Kalau lolos di A2, baru dapat kursus gratis. Akhirnya lu dapat? Dapat, alhamdulillah. Gratis kan kursus lewat perjuangan kan. Tapi kenapa nggak lo belajar otodidak atau sama itu lo mertua lo? Mertua lo orang Norway? Aduh. Atau sama laki lo kan laki lo bisa bahasa Norway. Nih ya gue kasih tahu. Aduh, lo bayangkan aduh. Ada yang namanya lu kagak bisa belajar dari partner lu dah. Oh iya, kenapa? Ya dia bukan tipe orang yang bisa ngajarin. Oh, gitu. Iya sih kalau nggak iya. Dia kalau setiap gue tanya alasannya kenapa, gak tahu. Lu Google aja udah deh gitu. Daripada gue ribut. Dasar. Apply pekerjaan yang pertama kali. Maksudnya lupa gue apa ya? Oh, kayak SPG gitu ya? Iya. Nggak dapet? Enggak. Gue udah ada kali berapa puluh ribu. Kagak ada yang satu pun ya. Serius? Terus itu model-model kayak gitu semua kerjaannya? Maksudnya jaga toko gitu-gitu? Sampai akhirnya? Ada tulisannya gue lulusan Bachelor of Komunikasi gitu. Tetep ya. Mereka ya tuh gitu. Siapa sih nih? Kondisi lo sekarang lah. Lo masih menyesal atau enggak nikah dengan orang bule? Kalau secara keseluruhan ya enggak. Masih bisa dijalan. Maksudnya bukan masih bisa dijalan. Oke. Masih under control lah ya. Masih bisa di-handle semuanya. Udah bisa lo sudah bisa mengatasi semuanya satu demi satu gitu lah intinya. Gue ada pertanyaan satu yang ini agak sensitif sih. Cuma ini juga bagian dari hal yang gue penasaran. Kalau lo pacaran sama orang bule, do you have been sex before marriage? Enggak gue. Enggak gue. Nah kan ya maksud gue bukan enggak ya lu tahu lah orang bule atau yang biasa dicekokin di film-film Hollywood and the bro itu. Lo mau tahu nggak sebetulnya ya? Itu bener atau enggak? Atau itu secara ya ada sih di sini. Tapi kalau misalnya gue pelajarin nih ya, gue track back gitu dari kulturnya sini. Zaman dulu tuh nggak gitu, nggak ada yang having sex before marriage. Aslinya. Ya, berarti gitu. Kan memang yang di film-film itu emang apa namanya? Emang cerita modern aja kali ya. Maksudnya bukan cerita modern, orang-orang yang kayak gitulah, orang modern yang akhirnya menyalahgunakan kemodernan itu. Ya mungkin film itu dibuat untuk membentuk kultur yang baru. Nah, akhirnya semua orang bisa akhirnya jadi kayak suatu hal yang biasa gitu. Padahal sebetulnya enggak sih. Beberapa ya, maksudnya nggak bisa dipungkiri ada juga beberapa orang yang awam yang merasa kayak takut, gue mah takut pacaran sama bule, gue mah gak mau, kan gitu. Ada ya? Ada ya. Karena itu kan gitu, karena hal itu. Nah itu maksudnya pertanyaan gue, bener atau enggak sih gitu? Atau emang tergantung orangnya? Tergantung orangnya sih menurut gue. Waktu itu sih gue menjelaskan, ya pokoknya gue kasih tahu gue nggak mau begini karena alasannya begini 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya? Banyak. Oh berarti lu bikin dealing dulu ya? Iya. Maksudnya, jadi nggak nyesel ya? Gak sama gitu. Dia juga suka ini sih, menyenangkannya tuh karena dia suka bantuin kerjain kerjaan rumah gitu. Berbagi. Itu mah tergantung personality kali ya, tergantung orang lagi maksudnya. Iya bener juga loh, Citski. Iya kan? Enggak, iya maksudnya iya kan? Iya enggak? Iya benar. Atau semua orang udah gitu? Enggak kan? Tergantung orangnya kan? Tergantung orangnya sih, iya benar. Pesan buat orang-orang yang mau nikah sama orang bule, biar enggak kayak lu. Belum gak usah lah.
Pusing. Nah, iya. Satu lagi Ya. terakhir, masalah kepercayaan. Agama gimana? Itu yang gue tanya adalah esensi spiritualnya dia sih. Tapi lu percaya nggak bahwa alam ini tuh ada sumber kekuatan besar yang membentuk alam ini, gue bilang gitu. Terus Oke, terus jawaban dia, iya gue percaya kalau itu. Ya sumber kekuatan itu ya Tuhan. Oh, pindah agama. Ikut lu. Oh, tapi sekarang maksud gue ya kan gue bilang sensitif. Coba bodo amat. Gue tetap nanya karena itu gue penasaran. Iya. Rasa penasaran gue bodo amat. Terserah lu mau jawab apa enggak. Harus jawab sih. Lu masih sama Agamanya atau masih beda? Sama. Oh, masih agama lu. Iya. Oke. Sudah terjawab semua pertanyaanku hari ini tentang hubungan atau menikah dengan ekspatriat. Saya rasa cukup sampai di sini. Ketemu lagi di cerita kita selanjutnya. Oke, bye-bye sahabat kita.